Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, perkenalkan nama saya Ikoma. Saya dari Prodi Ekonomi Syariah, saya dari kelas 7A. Oke teman-teman, hari ini saya akan mereview ulang terkait kontrak kuliah peramalan bisnis yang diampu oleh Bapak Ahmad Budi Susetyo. Nah, teman-teman, ada beberapa tata tertib yang harus teman-teman patuhi saat perkuliahan berlangsung. Di antaranya yang pertama ada hadir tepat waktu. Jadi teman-teman diharapkan hadir tepat waktu sesuai dengan jam yang telah ditentukan atau yang telah ditetapkan. Yang kedua ada partisipasi aktif. Nah, di sini teman-teman saat perkuliahan berlangsung diharapkan diharapkan berpartisipasi aktif, entah nantinya teman-teman itu bisa menambahkan jawaban atau menanyakan materi yang belum teman-teman pahami ataupun menyanggah. Intinya teman-teman harus aktif di dalam kelas. Dan yang selanjutnya ada pakaian atau etika. Nah, untuk pakaian dan etika mungkin teman-teman apalagi khusus anak FKIS ya, ada pakaian tertentu yang harus teman-teman gunakan saat berangkat kuliah. Nah, tentunya ya pakaian yang sopan dan tidak ketat. Selanjutnya ada teman-teman dilarang memegang HP saat perkuliahan berlangsung kecuali ada instruksi dari dosen yang mengharuskan teman-teman menggunakan HP tersebut. Untuk selanjutnya ada bobot penilaian di mata kuliah peramalan bisnis ini. Yang pertama ada tugas sebesar 30%. Ini nanti tugasnya ada tugas di kelas ataupun tugas membuat video YouTube. Yang kedua ada UTS sebesar 25%. Ini nanti UTS-nya entah itu ujian tulis ataupun praktikum. Yang ketiga ada UAS sebesar 25%, yang nantinya UAS-nya ini akan diganti dengan membuat artikel ilmiah. Dan yang terakhir yaitu kehadiran 20%. Nah, jadi teman-teman yang mempunyai kendala pada mata kuliah ini atau tidak bisa hadir, teman-teman silahkan langsung izin ke dosen langsung. Tidak boleh titip ke teman ataupun PJ-nya. Jadi harus ke dosen langsung teman-teman. Oke, untuk kontrak kuliah hanya itu. Selanjutnya ada RPS. Nah, teman-teman ada 9 materi atau kajian materi yang akan kita pelajari selama 1 semester ke depan di mata kuliah peramalan bisnis. Apa aja ya 9 materi yang akan kita pelajari selama 1 semester ke depan untuk mata kuliah peramalan bisnis. Nah, yang pertama ada linear programming atau pemrograman linier. Nah, apa sih Kak pemrograman linier itu? Jadi teman-teman, pemrograman linier atau linear programming yaitu metode matematika yang digunakan untuk menentukan solusi optimal dari suatu masalah yang memiliki batasan-batasan tertentu, di mana tujuannya yaitu untuk memaksimalkan atau meminimalkan suatu fungsi objektif yang terdiri dari beberapa variabel. Nah, aplikasi program linier dalam kehidupan sehari-hari yaitu ada 2. Yang pertama memaksimalkan keuntungan dalam sebuah perusahaan, dan yang kedua meminimalkan pengeluaran suatu perusahaan. Itu yang pertama. Materi yang kedua yaitu tentang metode transportasi atau transportation method. Nah, metode transportasi ini adalah teknik dalam pemrograman linier yang digunakan untuk mengoptimalkan distribusi barang dari beberapa sumber ke beberapa tujuan dengan tujuan meminimalkan biaya atau waktu pengiriman. Nah, metode ini sering digunakan dalam logistik dan manajemen rantai pasokan untuk menentukan cara paling efisien dalam mendistribusikan sebuah produk. Itu untuk materi yang kedua, transportation method. Dan materi yang ketiga yaitu tentang regression forecasting. Nah, regression forecasting. Apa sih regression forecasting? Regression forecasting yaitu metode peramalan yang menggunakan analisis regresi untuk memprediksi nilai variabel dependen di masa depan berdasarkan satu atau lebih variabel independen, di mana metode ini mengidentifikasi hubungan linier antara variabel-variabel tersebut dengan menggunakan hubungan tersebut untuk membuat
estimasi di masa depan. Selanjutnya yang keempat ada game teori atau teori permainan. Nah, apa itu teori permainan? Teori permainan adalah cabang ilmu matematika yang mempelajari interaksi antara dua atau lebih pemain dalam suatu permainan. Nah, tujuan utama dari game teori ini yaitu untuk memahami strategi optimal yang dapat diambil oleh pemain untuk memaksimalkan keuntungan atau meminimalkan kerugian mereka dengan mempertimbangkan tindakan dan reaksi dari pemain lain, di mana teori ini sering digunakan untuk menganalisis konflik dan kerjasama antara individu atau kelompok yang rasional dan cerdas. Teman-teman, selanjutnya yang kelima, materi yang akan kita pelajari selama 1 semester ke depan di mata kuliah peramalan bisnis yaitu location teori atau teori lokasi. Nah, teori lokasi ini adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari bagaimana dan mengapa aktivitas ekonomi berlokasi di tempat tertentu. Nah, teori ini nantinya bertujuan untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan lokasi baik oleh perusahaan, instansi pemerintah maupun individu. Ada beberapa konsep penting dalam teori lokasi ini. Yang pertama yaitu keunggulan komparatif, terus ada teori tempat sentral dan teori lokasi industri. Selanjutnya ada metode Hungaria. Nah, materi ini akan kita pelajari juga. Apa metode Hungaria? Metode Hungaria yaitu algoritme optimasi kombinatorial yang digunakan untuk menyelesaikan masalah penugasan dengan cara menemukan pemasangan sempurna dalam waktu polinomial. Nah, metode ini sering digunakan untuk menentukan alokasi sumber daya ke tugas-tugas tertentu secara efisien dengan tujuan meminimalkan biaya ataupun waktu. Selanjutnya ada teori antrian. Nah, materi teori antrian ini adalah cabang matematika yang mempelajari bagaimana antrian itu terbentuk, berfungsi, dan bagaimana mengelola serta mengoptimalkan kinerjanya. Nah, teori ini digunakan untuk menganalisis berbagai aspek dari antrian seperti waktu tunggu, panjang antrian, dan kapasitas layanan. Ada beberapa elemen utama dalam teori antrian ini, teman-teman. Yang pertama itu meliputi pelanggan atau customer, ada fasilitas layanan atau service facility, dan yang ketiga ada antrian. Selanjutnya yang terakhir sebelum terakhir ya, ada materi tentang network analysis forecasting. Nah, materi ini adalah metode yang menggabungkan analisis jaringan dengan teknik peramalan untuk memprediksi perilaku masa depan dari sistem yang kompleks, di mana metode ini memanfaatkan struktur dan dinamika jaringan untuk mengidentifikasi pola dan hubungan yang dapat digunakan untuk membuat prediksi yang lebih akurat. Nah, untuk materi yang terakhir yang akan kita pelajari dalam mata kuliah peramalan bisnis yaitu eksponensial analisis atau analisis eksponensial. Nah, analisis eksponensial ini adalah metode statistik yang digunakan untuk menganalisis data yang menunjukkan pertumbuhan dan atau penurunan eksponensial. Nah, metode ini sering digunakan dalam peramalan atau forecasting untuk memprediksi tren masa depan berdasarkan data historis yang memiliki pola eksponensial. Nah, itu teman-teman nantinya materi yang akan dipelajari kita selama 1 semester ke depan. Sekian review kontrak kuliah pada hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you again.